Baik, terima kasih Tribuners. Anda masih setia menyaksikan live report on the spot bersama saya, Kinan Aulia. Informasi selanjutnya datang dari Luwu Timur, di mana BPBD Luwu Timur imbau warga waspadai dampak fenomena La Nina. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Luwu Timur menghimbau masyarakat mewaspadai fenomena La Nina di Indonesia yang juga membawa pengaruh di Luwu Timur. La Nina adalah fenomena alam yang menyebabkan udara terasa lebih dingin atau mengalami curah hujan yang lebih tinggi. Fenomena La Nina juga dapat mendatangkan kondisi cuaca hujan yang tinggi di sejumlah wilayah di Luwu Timur yang pastinya berpotensi mendatangkan bencana alam. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung langsung dengan reporter kita yang sudah berada di lokasi. Ada Ivan Ismar. Halo, selamat siang rekan Ivan Ismar. Selamat siang rekan Kinan. Ya. Baik, selanjutnya bagaimana kondisi cuaca di Luwu Timur untuk saat ini rekan Ivan? Baik, dilaporkan bahwa kondisi cuaca di Luwu Timur dalam beberapa hari terakhir ini mendung dan pada saat sore atau malam itu terjadi hujan dengan intensitas tinggi di beberapa kecamatan. Itu sesuai juga dengan laporan dari BPBD Luwu Timur yang dilansir dari BMKG Luwu Timur. Nah, dampak La Nina ini sendiri diwaspadai oleh BPD. Untuk itu diimbau kepada masyarakat agar ke depan bahwa pada akhir Desember nanti ini berdasarkan data BPBD, curah hujan akan tinggi di sejumlah kecamatan di Kabupaten Luwu Timur. Mbak Kina. Baik rekan Ivan, bencana apa saja yang rawan terjadi akibat fenomena La Nina ini yang terjadi di Luwu Timur? Baik, tingginya intensitas hujan yang diprediksi terjadi di Kabupaten Luwu Timur diwaspadai datangnya bencana seperti banjir dan tanah longsor yang bisa saja terjadi di sejumlah kecamatan. Namun informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Luwu Timur bahwa potensi banjir jika terjadi intensitas hujan tinggi itu terjadi di Sungai Kalena yang pada tahun 2019 lalu terjadi banjir besar sampai ada 20 desa yang terendam banjir, dan sementara untuk potensi tanah longsor itu berada di Desa Kasintu, Kecamatan Mangkutana, dan memang di sana itu kerap terjadi longsor apabila terjadi hujan lebat yang mengguyur wilayah Mangkutana. Mbak Kina. Baik, Dan dilaporkan Ivan. juga bahwa selain potensi hujan lebat ini, Dinas Kesehatan juga mengimbau bahwa untuk mewaspadai penyakit-penyakit yang kemungkinan ada pada musim hujan yang kemungkinan terjadi di Kabupaten Luwu Timur dalam waktu dekat atau akhir Desember ini, Mbak Kina. Baik rekan Ivan Ismar, selanjutnya Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun hasil wawancara secara langsung dengan operator pelaksana teknis tugas Pusdalops BPBD di Luwu Timur. Ada Asep Suyatna, berikut kutipannya. Tapi patut diwaspadai bila waktu telah menjelang sore atau malam hari, kadang cuaca di Kabupaten Luwu Timur itu berubah-ubah. Bisa terjadi penebalan awan cumulonimbus yang bisa mengakibatkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berdampak pada potensi adanya banjir, tanah longsor, dan berbagai bencana hidrometeorologi basah lainnya. Untuk terkait di Kabupaten Luwu Timur sendiri, dari November hingga November 2021 hingga Februari 2022 itu terkena imbas dari dampak badai siklon La Nina. Nah, untuk puncak dari curah hujan yang tinggi itu adanya di akhir Desember 2021 hingga Februari 2022, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan dan terus di Kabupaten Luwu Timur. Untuk daerah-daerah yang masuk dalam kategori rawan bencana, itu ada beberapa daerah di Kabupaten Luwu Timur, di Kecamatan Kalena, ya, Sungai Kalena itu yang 2019 lalu pernah terjadi banjir bandang, 20 desa tenggelam. Terus di Malili juga ada imbas dari
sungai yang di Usu itu, pertemuan air pasang dan curah hujan tinggi yang perlu diwaspadai itu sebenarnya di Sungai Kalaina. Namun untuk beberapa bulan terakhir ini Sungai Kalaina sendiri pun sampai saat ini belum menimbulkan atau memperlihatkan adanya kenaikan debit air itu sendiri. Untuk sampai saat ini masih aman terkendali meskipun ada potensi hujan sedang dan lebat, namun aliran air tetap lancar, tidak merendam beberapa pemukiman atau jalan. Kalau potensi longsor di mana? Kalau untuk longsor itu sendiri yang sering terjadi di Kabupaten Luwu Timur itu di daerah Kasintu, Kecamatan Mangkutana. Itu memang karena tebing badan jalan memang labil di sana dan ada sementara perbaikan juga, dan itu memang sering terjadi longsor. Langkah-langkah dari teman-teman BPBD Kabupaten Luwu Timur itu menghadapi siklon badai La Nina ini yang akhir tahun hingga awal tahun 2022, kami selalu mengupdate satelit cuaca yang diberikan langsung oleh BMKG dan mendiseminasikan. Kalau tadi hasil wawancara dengan operator pelaksana teknis tugas Pusdalops BPBD Luwu Timur Asep, dan terima kasih juga kepada rekan Ivan Ismar atas laporan Anda langsung dari Luwu, dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan live report on the spot pukul 14.00 di kanal YouTube dan fanpage Facebook Tribun Timur setiap harinya. Dan saya juga mengingatkan kepada semua Tribuners dimanapun berada untuk selalu menjaga kesehatan dan jangan lupa melakukan vaksinasi. Saya Kinan Aulia, mewakili kru yang bekerja pamit. Terima kasih dan sampai